Assalamualaikum, halo semuanya, saya Fifi Zulfikar. Untuk teman-teman semuanya, seluruh masyarakat Serang yang ingin menunaikan zakat, infak dan juga sedekah bisa langsung aja ke Lasisnu PCNU Kabupaten Serang, Banten. Insya Allah amanah. Zakat, infak dan sedekah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Ini mungkin pertemuan kita yang mendadak, tapi insya Allah semoga Allah memberi kita istiqomah dan taufik hingga bisa mengawali pengajian kita pada Kamis pagi ini hingga mudah-mudahan ya, bisa mengkhatamkan kitab yang luar biasa, kitab karya Syekh Nawawi Banten tentang Syarah Hikam. Ya, beliau menamakan kitab ini dengan nama Misbahul Dhulam, Lentera Kegelapan. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan terangkan melalui pengajian ini ya. Langsung saja mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga besar, para sahabat, para alim ulama, para sufi besar, pejuang kemerdekaan Indonesia karena ini di akhir Agustus, dan semua masyayikh kita, wabil khusus Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari, Wasid Syekh Taqiyuddin Al-Hindi, dan terutama Hadratus Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya ke khutbatul kitab halaman 1 langsung ini ya. Loncatnya banyak ini. Nah, ini juga tahqiq dari kawan kita ya, ketua lembaga Ta'lif wan Nasyr, Lajnah Ta'lif wan Nasyr PCNU Kabupaten Serang, Kiai Haji Abdul Aziz Jazuli ya. Sahabat saya dulu di Yaman ya. Luar biasa ini. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahingawiti ngaji hikmah sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha ulas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi tur kang ulas asih ing dalam akhirat belaka. Khutbatul kitabi utawi iki iku pembukaan kitab, prolog kitab. Prolog iki kitab. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kedue Allah al-mujidi kang ngewujudaken, kang nganekaken lil asyai maring pira-pira suwiji-wiji bil hikami kelawan pira-pira hikmah, kelawan pira-pira kebijaksanaan. Wa ahmaduhu lan muji sapa ingsun ing Allah, muji sapa ingsun ing Allah alama ing atase nikmah aulana kang paring sapa Allah ing kita, aulana kang paring sapa Allah ing kita nyatane minan ni'ami saking pira-pira nikmah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud
illallahu angin Gusti Allah bitaqdiri kelawan nentukaken wa tadbiri lan ngurusi wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah al-basyiru kang nyisungi kabar gembira kelawan surga an-nadhiru tur kang meden-medeni kelawan neraka wassalatu lan utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan ruba keselamatan iku alaman mugi tetep ing atase wong utia kang sampun disungi sinten man jawami'al kalimi ing pira-pira kumpulane kalimat wal hikamilan pira-pira hikmah wa ala alihi lan mugi tetep ing atase keluargane man utia khairil umami kang dadi sebaguse pira-pira umat wa ashabihi lan pira-pira sahabate man utia al muttaqina pira-pira kang takwa kabeh binifasi syami kelawan indahe pira-pira pakerti Alhamdulillahil mujidi lil asya'i bil hikam. Segala puji bagi Allah yang telah mengadakan segalanya dengan penuh kebijaksanaan. Wa ahmaduhu ala ma aulana minan ni'ami. Dan aku senantiasa memujinya atas segala nikmat yang Ia berikan kepada kita semua. Wa asyhadu an la ilaha illallahul munfaridu bit taqdiri wat tadbiri. Aku senantiasa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah yang maha sendiri dalam menentukan segala sesuatu dan mengatur semuanya. Jadi kita ngaji seperti ini juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ngatur kita dengan rajin ibadah, rajin beramal sosial, baik luar dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita, keluarga kita, santri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah ya haqqis sabah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhiru. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah. Tugasnya apa? Memberi kabar berita sekaligus memberi ancaman. Seimbang antara semangat, optimis ya, dengan takut, cemas, khawatir ya, itu seimbang. Nah, ini juga tugas kita sebagai calon-calon pewaris para nabi ya. Jangan nakut-nakutin toh ya, akhirnya mental kalah. Tapi juga jangan terlalu lebay menjanjikan ahli surga ya, akhirnya sembrono ya, jadi seimbang. Nah, ini juga ajaran Nabi ya. Nabi sejak masih hidup mendidik para sahabatnya agar selalu meyakini bahwa memang Nabi adalah hambanya Allah. Sehingga sepeninggal Nabi tidak ada ya, orang ngaku Islam mengangkat Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan. Nggak ada. Karena dari sejak Nabi hidup pun ya, baik nas Al-Quran maupun hadisnya ya, mendoktrin, meyakinkan para umat manusia bahwa Nabi ini adalah hambanya Allah. Jadi nggak ada tragedi seperti trinitasnya umat Kristiani ya. Itu hebatnya
pendidikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada kita itu menyembah kuburan Nabi, nggak ada, nggak ada. Ya. Wassalatu wassalamu ala man utiya jawami'al kalimi wal hikami wa ala alihi khairil umami wa ashabil muttaqina binifasis syami. Salawat serta salam semoga tercurah kepada seorang yang telah diberi mutiara-mutiara kata dan hikmah. Jadi Nabi Muhammad itu kalau bicara singkat, padat, jelas. Ya, walaupun kecil kata-katanya tapi memuat segala makna. Indah, penuh wisdom, full of wisdom, penuh kebijaksanaan. Itu salah satu kelebihannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu kalau sudah meniru Nabi Muhammad, ya kata-katanya juga apa? Singkat, padat, jelas, menghunjam ke hati. Ya Allah. Serta keluarga Nabi Muhammad SAW, umat terbaik, para sahabat Nabi Muhammad yang semuanya adalah orang yang bertakwa. Buktinya apa? Dengan indahnya budi pekerti mereka. Nggak ada sahabat yang brengsek, nggak ada. Semuanya indah pekertinya, ya, semuanya adil. Itu kelebihan apa? Didikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru di era tabiin, ya, tabiin baru itu muncul itu, ya. Ditutup ya. Amma ba'du anapun ing dalam suwese maca basmalah hamdalah sholatan salam. Fa inni mangke temen setune ingsun. Fa inni mangke temen setune ingsun iku qad rodattu. Teman-teman sampun nolak sapa ingsun. Teman-teman sampun nolak sapa ingsun man ing wong iltamasa kang ngende sapa man minni maring ingsun an aktuba ing yen to nulis sapa ingsun syarhal hikami ing syarah kitab hikam libni Atha'illahi kedue Imam Ibni Athaillah. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun lahu maring manil tamasa innal hikama setuhune kitab hikam syuruhaha ya pira-pira syarah hikam syuruhaha ya pira-pira syarah hikam iku kathiratun wakeh kuatah ma'ani kelawan serta teman setune ingsun kelawan serta teman setune ingsun iku lastu ora ana sapa ingsun iku ahlan kang ahli spesialis lidzalika maring mengkana an aktuba syarhal hikami. Ya, setelah membaca hamdalah salawat serta salam, sesungguhnya aku ini sudah pernah nolak orang yang meminta kepada diriku agar menulis syarah hikam milik Imam Ibnu Athaillah. Sudah kutolak. Sudah. Aku tegas mengatakan kepada si pemohon bahwa syarah hikam itu sudah banyak sekali. Lagian aku ini bukan ahlinya menjelaskan kitab hikam. Subhanallah. Tawaduknya Syekh Nawawi tawaduk sekali. Ya, man tawadhu'a lillah rafa'a. Ya, rafa'ahu. Ya. Ya, orang yang rendah hati itu Allah yang ngangkat. Bukan media, bukan sahabat, bukan dunia, ya. Allah langsung yang ngangkat. Jadi nggak bisa ditipu. Ya. Ini jawaban tawadu. Yang mungkin merasa Syekh Nawawi ini sebenarnya memang nggak bisa. Waduh, ya. Tahsilul hasil nanti. Umpama bisa tapi syarahnya banyak, tahsilul hasil sudah banyak. Baca aja syarah-syarah yang lain kan gitu. Orang yang minta pun ini juga luar biasa ya. Luar biasa, Masya Allah. Orang dulu itu melakukan sesuatu atas permintaan umat. Luar biasa ya.
Nah, itu awalnya. Awalnya begitu. Episode berikutnya, falamma zurtu mangke ing dalam semangsane ziarah sapa ingsun. Mangke ing dalam semangsane ziarah sapa ingsun. Al Madinata ing kota Madinah al Munawwarah. Sodaftu mangke kebetulan sapa ingsun ya. Sodaftu mangke mendadak sapa ingsun, mendadak nemui sapa ingsun, hunalika ing dalam mangkana al Madinah, hunalika ing dalam mangkana tempat al Madinah, al hikama ing kitab hikam, mubawwabatan hale wis di susun bab, hale wis di bab ya, hale wis ditulis per bab, murad tabatan tur kang diurut-urut, tur kang diurut-urut, tertib kotrot tabaha kang teman-teman wis nertibaken ing hikam, teman-teman wis nertibaken ing hikam sapa Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Harawi ya, Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Harawi. Fasanaha mangke gemrentes. Apa gemrentes itu Mang Nanang? Apa? Terbenak. Apa khotiri ati ingsun? Apa an aktuba ing yento ya. Apa khotiri ati ingsun? Batin ingsun an aktuba ing yento nulis apa ingsun alaihi ingatase al-hikam mubawwabah syarhan ing penjelasan ijabatan ini bisa dua, bisa maf'ul mutlak ya, karena memenuhi, karena ngejawab, bisa juga hal, ijabatan hali ngejawab ya, tapi lebih pas ini karena aja ya. Kalau hal biasanya apa, sirotnya itu sirot isim fa'il, mujiban gitu ya. Yang ini masdar, jadi masdar mutlak aja. Ijabatan karena ngejawab, oleh ngejawab lil multamisi maring wong ngende mau. Lil multamisi maring wong ngende mau. Wa an akhudha lan yento ngembil sapa ingsun ming kalamil hukama'i saking gunemane pira-pira ahli hikmah, saking pembahasannya pira-pira ahli hikmah, musta'nisan. Nah itu hale baru tuh ya, isim fa'il, musta'nisan hale wong kang ngehibur, hale wong kang ngehibur biriwayataini kelawan rong riwayat. Nanti ada cerita. Awalnya aku tolak nih mensyarahi kitab hikam karena udah banyak. Tapi ketika aku mengunjungi Rasulullah SAW, mengunjungi kota tercinta Madinah Al-Munawwarah, kebetulan kok aku secara kebetulan menemukan apa? Kitab hikam yang sudah disusun ulang per bab tertib sekali, yang sudah diurutkan oleh Al-Imam Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Harawi, Taqiyuddin Al-Hindi ya, kelahiran India. Ini muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, ulama abad ke-8 ya. Beliau lahir 886. Berarti ya abad ke-9 ya, abad ke-9 dan abad ke-10 ya. Wafatnya 975, 975. Berarti abad ke-9 dan 10. Wafat di Mekah ya, di Ma'la sana kuburannya. Ya, beliau ini seorang yang luar biasa ya. Karyanya banyak sekali, seorang sufi. Nah,
Ini baru keren nih. Hikam versi terbaru. Nah, jadi ya Syekh Nawawi itu juga punya selera. Nah, kalau yang biasa-biasa dan memang tidak perlu disarahi lagi sudah cukup. Jadi pilih-pilih yang perlu disarahi. Nah, ini baru nih, ada versi terbaru nih, unik. Hikam Ibnu Athaillah tapi sudah diurutkan per bab sesuai dengan temanya. Jadi hikam tematik gitu. Ya, karya Imam Taqiyuddin Al-Hindi. Jadi hikam sama kayak Ibnu Athaillah, cuman di tematik, dikumpulkan sesuai tema. Bab ilmu, hikam semua yang tentang ilmu dikumpulkan ke bab ilmu. Bab taubat, hikam tentang taubat semuanya dikumpulkan bab taubat. Jadi hikam tematik. Ini yang menggugah Syekh Nawawi, akhirnya fasanaha khotiri, terbenak dalam hatiku untuk menuliskan syarahnya sekaligus memenuhi permohonan orang tadi. Lagi pula aku menghibur diriku dalam menulis ini nih ya, melalui dua riwayat, dua cerita. Apa cerita yang pertama? Al-ula rupane utawi riwayat sing pertama iku cerita yuqalu kang den ucapaken apa mafil mathali ing dalam umpamane. Inna dunya, teman setune dunia iku khorobat, wis rusak, wis hancur apa dunia, mungdu mata ing dalam awet wis mati sapa al murauna, pira-pira wong kang riya. Ini hikmahnya luar biasa. Pira-pira wong kang riya. Ya. Dunia itu ya sudah hancur sejak matinya orang-orang yang riya. Kalau sudah nggak ada orang riya nih, dunia sudah hancur. Kenapa orang riya berjasa dalam menghidupkan dunia ini? Ya, li'annahum, karena teman setune muraun. Iku kanu ana sapa muraun, iku ya'maluna pada ngelakoni sapa muraun amalal birri ing amal bakti mithla ribatoti halimadani pira-pira pondok wal qonatiri lan pira-pira stasiun wal masajidi lan pira-pira masjid. Fakana mangka ana iku linnasi kedua masyarakat fiha ing dalam ribatot wal qanatir ila akhirih apa manfaatun suwiji manfaat wa ing kanat senajan ana apa ribatot qanatir masajid ikulir riyai karena riya, ikulir riyai karena riya. Farubbama yang fa'uhu, mangke terkadang manfaati ing ahadun minal murain apa du'au ahadin, doane wong siji minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Kenapa dunia hancur kalau nggak ada orang-orang riya? Karena orang riya itu suka banget ya. Orang riya nih, orang kaya raya, pejabat, DPR sebagainya, itu kan hobi banget beramal sosial. Bangun pondok, bangun stasiun, bangun masjid, bangun rumah sakit sebagainya. Ya, itu pasti bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun motif pembangunannya ada unsur apa riya. Tapi bisa jadi ya ada 1-2 orang masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan ini, mendoakan si pejabat tadi, mendoakan si miliarder tadi. Alhamdulillah jalan ini bagus, mudah-mudahan bupati ini panjang umur, enak sejak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Jokowi ya, walaupun bupati Jokowi, DPR sebagainya itu apa? Membangun ini ada unsur pencitraan, carmuk cari muka.
Ya kan? Ya, Mang Pii ngebangun umah dewek ndah di alam mertua. Pada jere Rabi ini alhamdulillah ya Allah suami kita ke mudah-mudahan panjang umur tambah ganteng bae lah. Mudah-mudahan orang Rabi maning. Aduh. Ya jadi ya hikmahnya orang ria ya, satu sisi ria, satu sisi manfaat untuk masyarakat, untuk publik ya. Sampai ada cerita nih, ada cerita kama ruwiya kaya oleh den cerita akan amba'dil mutaqaddimina saking sebagiane pira-pira ulama terdahulu, saking sebagiane pira-pira ulama terdahulu. Apa annahu, dan riwayat akan apa annahu teman setuhune ba'dul mutaqaddimin iku bana wis ngebangun sapa ba'dul mutaqaddimin ribaton ing padepokan, ing pondok pesantren. Dulu zaman Majapahit padepokan, kemudian bahasa padepokan dirubah, diperbarui oleh Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Jalil dengan nama apa? Pondok pesantren. Wa kana lan ana sapa ba'dul mutaqaddimin iku yaqulu ngucap sapa ba'dul mutaqaddimin fi nafsihi ing dalam awake ba'dul mutaqaddimin la ajri ora ngerti sapa ingsun, boten ngerti sapa ingsun akana anata ana apa amali amal ingsun, apa amali amal ingsun hadza rupane ya iki bana ribat, hadza rupane iki bana ribat iku lillahi tulus demi Allah, karena Allah taala amla atawa boten. Fa'atahu mangke nekani ing ba'dul mutaqaddimin sapa atin wong kang nekani fi manamihi ing dalem turune ba'dil mutaqaddimin. Faqala mangke ngucap sapa atin lahu maring ba'dul mutaqaddimin illam yakun lamun ora ana apa amaluka amal sire amal andike iku lillahi kedue Allah taala fadu'aul muslimina mangka utawi doane pira-pira wong Islam alladzina rupane muslimin rupane wong akeh yad'una kang pada ngedonge sapa alladzina laka maring sire atau kedue sire fadu'aul muslimin mangka utawi doane wong muslimin iku fahuwa mangka doaul muslimin iku fawa mangka utawi doa muslimin iku lillahi kedue Allah taala fasaro mangka berag sapa ba'dul mutaqaddimin bidzalika kelawan mengkana atahu atin fi manamihi ila akhirih. Ya, ada cerita, ada tokoh ulama terdahulu sudah bangun pondok pesantren, sudah bangunannya hebat sebagainya. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Ini cirinya orang berilmu begitu. Aku ini, amalku ini ngebangun segede ini, ngabisin uang dan sebagainya ini, apakah memang benar-benar tulus demi Allah Subhanahu wa taala atau ada unsur riaknya, atau karena yang lain ya. Nah, sekarang kan pondok pesantren sudah mulai itu ya. Ndah sugih. Pejabat urut duit pesantren. Kiai urut duit pesantren. Ada supaya apa namanya? Naudzubillah min dzalik lagi sudah dikomersialkan dan sebagainya kan ya. Apakah demi Allah atau demi komersial atau yang ada unsur-unsur duniawinya. Sampai galau dia. Sampai terbawa dalam mimpi. Di mimpinya didatengin orang ngejawab kegelisahan hati sang tokoh tadi. Umpama pembangunan pondok pesantren ini kamu niatnya bukan karena Allah, minimal doanya orang-orang Islam kepada Anda
doanya mereka itu ikhlas lillahi ta'ala. Kita ngebangun gak ikhlas, tapi mereka yang merasakan manfaatnya ya ikhlas mendoakan kita. Nah, ini logikanya begitu ya. Jangan nunggu ikhlas 100% baru sodako ya, baru ngaji medsos seperti ini. Wah, ria iki Gus Robi iki ngaji je. Medsos bae pamer iki. Oh, ya iki landasan kula ge meketen iki ya. Landasan saya juga ada riwayat ini. Siapa tahu yang mendengarkan mendoakan. Pasti ikhlas iku ngedoane hadir out ya. Para sahabat yang budiman ini ya. Nah, iya ya. Walaupun ning ati kita ini ada riaknya. Tapi yang merasakan manfaat mendoakan kita. Itu lillahi ta'ala. Doa mereka itu lillahi ta'ala. Itu yang dikejar oleh Syekh Nawawi Banten. Umpama beliau menulis kitab ini riya, minimal yang membacanya santri-santri ini mendoakannya pasti lillahi ta'ala. Fasarro bidzalika, maka dengan adanya mimpi tadi dia bahagia. Dan mimpinya ya ru'yatul mukmin ya, mimpi seorang yang beriman iku situn arbauna juz'an minan nubuwah. Itu mengandung 46% dari kenabian, yaitu umat Islam akhir zaman. Karena setelah wafatnya Nabi tidak ada apa? Wahyu turun. Yang ada apa? Antara lain apa? Mimpi seperti ini. Ya, jadi 46% mengandung unsur wahyu. Oh, bayangin. Nggak sembarangan mimpi itu. Ya, sampai Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin ya, itu menulis ya Al-Ahlam, Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi ya. Ada ahli-ahlinya. Terus itu riwayat pertama. Umpama toh ada riya bermanfaat, yang merasakan manfaat doanya itu ikhlas, enggak riya ya, gitu. Jadi ayo ya beramal soleh ya, walaupun ya, ada riyanya nggak masalah. Insya Allah syukur sudah sudah tidak ada riyanya, itu luar biasa. Fanas alul manana ayujirona dhaifan ujurona ya Allah. Fanas alul manana ayujirona minar riya mudhaifan ujurona. Amin ya Allah. Ariwayatu tsaniyatu tawi cerita sing kekalih iku ma dawuh ya, iku ma keterangan qalahu kang dawuh ing ma sapa Abul Mawahibi, Imam Abul Mawahibi Asy-Syadzili. Riwayat kedua ya, keterangan yang didauhkan oleh Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ya, biasanya kita terkenalnya Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, ini beliau Abul Mawahib Asy-Syadzili. Sama aja ini pendiri thariqah Asy-Syadziliyah yang luar biasa ya. Kalau Imam Syadzili ya tadi harus menampakkan nikmat-nikmat Allah, bukan riya, tapi lebih ke syukur. Ya, Imam Syadzili. Apa keterangan dari Imam Syadzili? Ya, ini juga kenapa beliau mengutip Imam Syadzili, karena Hikam Ibnu Athaillah ini ya merupakan apa? Merupakan ajaran-ajaran sufi ya, ta'alim sufiyah yang bermadhab thariqah Syadziliyah. Imam Ibnu Athaillah murid dari Imam Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi murid dari siapa?
Imam Abul Hasan Asyadzili. Kurang lebihnya begitu. Nah, apa keterangannya? Ra'aitu ningali sapa ingsun, ningali ing dalam mimpi sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mangka ngucap sapa ingsun lahu maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, utusan Allah, utusan Allah, ini teman setune ingsun iku mutatafilun wong kang dianggap masih bocah fi ilmi tasawufi ing dalam ilmu nuciaken hati, ing dalam ilmu nuciaken hati jiwa. Faqala mangka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra maca hasir kalamal qaumi ing kalame kaum sufi, ing kalame kaum sufi. Fa innal mutataffila, karena satuhune wong kang dianggap bocah, karena teman satuhune wong kang dianggap bocah ala hadzal ilmi ing atase iki ilmu huwa ya mutatafil iku alwaliyu dadi kekasih Allah, iku alwaliyu dadi kekasih Allah. Wa annal alima, ya, wa innal alima, ya, itu innal alima itu ini Syekh Abdul Aziz Al-Jazuli penulis ulang, ya, pengetik ulang ini terlalu cepat ini. Wa innal alima, lan satuhune wong kang alim bihi kelawan hadzal ilmi iku fahuwa mangka utawi alim bihi iku an-najmu, bintang la yudraku kang ora bisa den temukaken apa najmu, kang ora bisa den temukaken apa najmu. Ya, kata Imam Abul Hasan Asyadzili, aku mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini masih kecil dalam mendalami ilmu tasawuf. Masih bocah. Bagaimana bisa saya mengajarkan ke yang dewasa kalau saya sendiri masih bocah, dianggap bocah di ilmu tasawuf ini. Mensucikan jiwa ini masih. Kata Rasulullah memotivasi Imam Abul Mawahib Abul Hasan Asyadzili, terus, ya, rajinlah, rutinkanlah membaca nasihat-nasihat ulama sufi. Terus saja. Sesungguhnya orang yang dinilai bocah di dalam ilmu ini, ilmu tasawuf ini, itu sudah menjadi kekasihnya Allah. Lagian, ya, orang yang benar-benar alim tentang ilmu tasawuf itu bagaikan bintang gemintang yang sulit ditemukan. Cukup. Orang-orang seperti kita ini masih bocah, lanjutin. Mudah-mudahan, ya, Allah yang Maha Kuasa mentakdirkan kita sebagai apa? Wali-walinya, kekasih Allah. Ini cita-citanya santri ya begitu, menjadi wali Allah. Nah, minimal nanti kalau udah nikah wali santri gitu, ya. Wali murid kan gitu. Ya. Fasamaituhu mangke nyisungi nami sapa ingsun ing syarhan, ya, ing syarah, mangke nyisungi nami sapa ingsun ing syarah Misbahul Dhalami ala Nahjil Atammi fi Tabwibil Hikami, ya, ing aran Misbahul Dhalam lenterani kegelapan ala Nahjil Atami ing atase metode al-atami kang luwih sempurna fitabwi bil hikami ing dalam pira-pira ing dalam ngebabi pira-pira hikam Ibnu Athaillah.
Ya, aku namakan syarah ini dengan nama Lentera Kegelapan, penjelas kitab An-Nahjil Atam, metode yang paling sempurna dalam hal apa? Fitabwibil hikam, dalam membabkan, mentematemakan hikam. Hikam itu disusun ulang, didesain ulang sesuai temanya, tema ilmu, tema taubat dan sebagainya, ya. Ada berapa tema di sini? Ada tema ilmu, 3 hikmah. Ada tema taubat, 5 hikmah. Ada ikhlas beramal. Ada berapa ini? 1, 3. Ikhlas beramal ada 17. Ada hikmah tentang sholat, ya. Ada 8. Jadi indah sekali ini, ya. Kalau kamu baca hikam nggak sesuai tema, kadang bab ini, hikam berikutnya bab yang lain. Tapi ada wajah munasabahnya, ada alasan keserasiannya ada. Ya, tapi sulit diterka oleh orang-orang pemula seperti kita. Tapi kalau lewat karyanya Imam Taqiyuddin Al-Harawi ini, An-Nahjul Atam ini, mudah sekali kita mendalami, memahami dan mengamalkan kitab hikam Ibnu Atha'illah karena sudah tematis. Nah, luar biasa ini. Wa 'alallahi lan mung ingatase Allah, lan iku mung ingatase Allah at-tafwidu utawi masrahaken, wa 'ala i'anatihi lan iku mung ingatase pitulung Allah al-mutatali'u utawi wong kang pura-pura nelaah, utawi wong kang pura-pura nelaah. Wa bihilan iku mung kelawan Allah Ta'ala at-taufiku utawi taufik pitulung. Wa minhulan iku mung saking Allah al-hidayatu utawi petunjuk ila sawa'it thoriq maring luruse dalan, maring luruse dalan. Amin. Mugi ngijabahi sapa Allah ing doa kita. Hanya kepada Allah dipasrahkan semuanya. Hanya atas pertolongan Allah, ya. Orang yang pura-pura nelaah itu hasil maksudnya. Hanya dengan Allah pertolongan kita harapkan datang, dan hanya dari Allah petunjuk menuju lurusnya jalan Shiratal Mustaqim tergapai. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi setiap jam 7. Paling telat jam 7, awas ya. Hari Sabtu berarti, Jumat libur ya. Atau nanti malam kita lanjut, nggak apa-apa.